Oke, hai teman-teman. Jadi ketemu lagi sama aku ya di YouTube channel aku. Beberapa waktu lalu aku sempat bikin how to apply visa in Taiwan ya waktu tahun 2023, which mean itu tahun lalu di bulan November something ya, aku lupa. Nah, itu ternyata banyak dapat respon dari teman-teman juga, yang ternyata banyak juga teman-teman atau student atau bahkan pekerja di sini yang juga pengen apply visa US. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke komen-komen juga, dan beberapa juga ada yang hubungi aku langsung gitu ya. Jadi di sini nanti aku mau kasih beberapa file-file udah kumpulin ya. Aku sengaja hari ini mau ngasih tahu teman-teman kalau apa aja sih yang aku harus siapin selama aku apply visa US ya. Dan posisinya aku ada sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Taiwan gitu ya, dan masih aktif, kemudian pengen apply visa turis gitu. Nah, pertama kali yang perlu teman-teman ketahui, dan juga sempat aku ceritain waktu itu ya di mana di itu ya video sebelumnya. Nah, itu kan kalian harus pertama kali banget itu harus beli form DS160 gitu ya. Nah, formnya itu kira-kira kayak gini guys. Nih ya. Nih, jadi kalian masuk ke ya kayak gini. Nah, ini tuh kalian bisa beli di websitenya US Travel Docs. Nanti aku kasih liatin di comment section atau di dalam video. Nanti aku akan sematkan linknya ya, karena ada beberapa juga yang nanyain, Kak, kalau mau apply visa US itu linknya mana ya gitu ya. Nanti aku coba kasih liatin ya teman-teman pas aku edit nanti. Nanti setelah kalian beli DS160-nya form itu, maka kalian akan isi semuanya. Kemudian nanti setelah dapat, kalian akan dapat kayak gini, ada confirmation namanya. Nah, confirmation itu ada, nanti kalian dikasih nomor ya. Di sini ada nomor, di sini ada banyak nomor A B C D dan number gitu ya. Dan angka-angka semua gitu. Misalnya contohnya YP 00 something bla 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 gitu ya. Nah, itu nanti nomor itu yang akan kalian masukin lagi begitu kalian. Jadi ini cuma form aja. Nah, nomor tersebut akan kalian gunakan untuk apply visanya. Nah, disitulah baru kalian beli tuh. Nah, waktu beli DS160 itu harganya juga udah aku cantumin di video sebelumnya ya. Itu mungkin teman-teman ada yang lupa, itu sekitar 1.800.000-an bro, seingatku ya. Nah, setelah itu kalian udah isi DS160, udah dapat confirmation numbernya. Nah, kalian baru bisa apply nih visa visa US-nya. Nah, visa US-nya itu untuk apa? Untuk visa US ini untuk kita ngejadwalin interview. Nah, untuk jadwalin interview itu nanti ada pilihannya banyak di situ. Nah, biasa setelah kalian dapat appointment letter, terus tadi confirmation letter dari 160, kalian beli lagi, kalian udah apply kan, kalian masukin pakai nomor yang tadi aku bilang YPN bla 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 itu. Nah, kalian beli tuh form visanya lagi. Nanti visanya ini kalian bayar lagi. Nah, bayarnya itu kalau waktu itu sih, kalau aku ya di case aku pergi ke Postbank, karena saat itu aku punyanya Postbank, dan itu Bank Taiwan. Di situ aku bayar sekitar 4.960 dolar Taiwan gitu ya, kurang dari 5.000. Nah, itu nanti setelah kalian bayar, kalian akan masukin nomor ini ya, ya. Jadi berarti nih, tadi udah pertama itu DS160 nih untuk bisa apply visa. Nah, kalian udah bayar dua-duanya ini. Nanti pembayaran ini untuk kalian masukin tadi yang aku bilang, yang buat dapetin jadwal interview. Nah, yang kalian masukin adalah nomor yang merah ini. Nomor yang merah ini nih ya, harganya sekitar 4.960 tuh ya, kalian bisa lihat ya, 4.960. Dan nomor ini yang akan kalian masukin untuk bikin appointment letter. Nah, jadi untuk menjadwalin bikin appointment sama di website gitu ya, sama di website juga. Itu biasa website tuh benar-benar kayak langsung habis ini ke sini gitu, dia akan berurutan gitu. Nah, dan nomor ini ya, waktu itu di case aku itu kita baru bisa gunain 2 kali 24 jam. Jadi ketika kalian udah bayar, misalnya kalian bayar hari ini nih gitu ya, ini kalian nggak akan bisa masukin langsung. Dan itu semua tergantung sih waktu aku sempat baca juga di beberapa blog gitu ya, nomor ini tuh bisa langsung dipakai
berapa jam kemudian, atau ada juga yang 1 kali 24 jam, ada yang 2 kali 24 jam, ada yang bahkan seminggu gitu. Nah untuk case aku kemarin, aku kalau nggak salah tuh cuma 2 kali 24 jam deh aku bisa masukin ini. Nah masukin nomor ini itu nanti kalian akan dapat tuh si appointment letternya. Nanti disitu kan kalian isi ya, kalian akan isi kira-kira mau di tanggal berapa, karena nanti tuh nggak cuma satu, jadi nanti akan kasih misalnya dalam bulan ini nih, misal bulan ini kan bulan September, nah kalian mau bikin interviewnya itu di bulan Oktober misalnya gitu. Nah kalian bisa di Oktober itu nanti mereka akan kasih di website itu, akan nunjukin tuh mana aja yang available dan kalian bisa pilih salah satu gitu. Nah waktu itu aku pilih lah, udah kepilih segala macam, udah selesai. Oke, selesai sampai di situ untuk urusan yang website ya. Nah setelah kalian udah bikin tadi udah apply visa, udah bikin appointment letter. Nah maka hal selanjutnya yang kalian harus yang harus kalian siapkan adalah nanti kalian akan udah selesai isi, kalian akan dapat appointment confirmation nih. Appointment confirmationnya kayak gini ya teman-teman, appointment confirmation gitu ya gitu. Nah di sini nanti ada tulisan juga kalian mau appointmentnya tanggal berapa di situ ya, di sini ada tulisannya. Oke. Di situ ada tanggal berapa kalian interviewnya, kemudian jam berapa, di mana gitu. Karena ini kan di Taiwan cuma ada di Taipei. Bisa sih di Kaohsiung itu kalau kita dari Kaohsiung. Kebetulan aku dari Taichung, berarti aku di Taipei gitu. Nah terus nanti ada juga dokumen delivery informationnya tuh di mana. Karena kalau aku kemarin aku pilih yang dekat sama tempat tinggalku ya, jadi aku pilih di Tali Distribution Center. Nah itu nanti juga bayar sekitar 280 Taiwan dollar. Tapi itu nanti bayarnya begitu kita sampai begitu si paspor kita udah di tempat ini. Jadi berarti kayak tikinya Taiwan lah gitu ya. Oke. Nah, udah ya gitu. Nah, terus kita masuk ke sesi berikutnya. Oke. Karena itu tadi semua udah aku coba kasih tahu teman-teman apa aja gitu ya. Nah, terus ada juga yang nanya, "Kak, kalau udah selesai bikin DS160, confirmation letter, appointment confirmation dan segala macam. Nah, kita kan berarti siap-siap dong interview ya. Apa sih yang aku bawa waktu saat interview?" Nah, aku cukup lengkap ya bawanya, walaupun sebenarnya nggak diminta, tapi namanya juga kan in case ya, kalau misalnya akan diminta atau tiba-tiba akan ditanyain segala macam. Nah yang paling penting yang harus kita bawa adalah jangan sampai lupa dua ini tadi ya, confirmation sama appointment confirmationnya. Jadi appointment confirmation ini digunanya nanti akan kita liatin di pintu pertama, karena nanti mereka si petugasnya akan ngecek kalian bener nggak sih di tanggal segitu, di jam segitu. Nah ya, waktu itu aku interviewnya jam 8 pagi, tapi aku jam 7 pagi udah di situ karena memang nanti antreannya panjang gitu. Jadi kalau misalnya jam 8 ya usahakan datang 1 atau 2 jam sebelumnya. Dan pada saat itu aku sih nginep ya, karena kan memang dia pagi banget. Takut dari Taichung ke Taipei tuh terlalu buru-buru kalau misalnya nggak nginep. Akhirnya aku nginep deket-deket situ gitu. Nah nanti dia akan ngecek nih, bener nggak sih kalau nama kita nih ada. Nanti dia akan cocokin sama list yang ada sama mereka. Oh bener nih nama ini ada di sini. Oh bener jam segini, tanggal segini ada interview atas nama orang ini, nama aku gitu ya. Dua ini jangan lupa kalian print, kalian nanti diminta. Nah terus apalagi yang aku bawa. Nah oke, dimulai dari ini kali ya. Ini semuanya aku print ya, nggak ada yang nggak aku print. Bahkan kayak hal-hal yang penting dan nggak penting pun aku print, karena mending kita nyiapin daripada nanti begitu ditanya kita nggak tahu yang mana gitu ya, nggak ada datanya gitu. In case ditanyain kita udah punya siapin, berarti nanti mereka juga bisa lihat, oh anak ini atau orang ini well prepare nih gitu. Jadi mereka juga bisa consider untuk meloloskan visa kita gitu ya. Karena emang kalau visa US ini kan ada yang bilang sulit, ada yang bilang enggak, ada yang bilang so-so gitu. Jadi kan tergantung faktor lucknya dan tergantung juga kesiapan kita, kemudian preparation kita seperti apa gitu. Oke, tadi udah ya aku bilang, jadi kalian print appointment confirmation, kemudian tadi yang ada di confirmation itu yang online non-immigrant visa application DS160 itu juga di print semuanya. Itu biasanya nanti akan kalian dapatkan di email gitu ya.
Nah, terus apa sih yang aku bawa lagi? Nah, aku pertama aku copy tuh student ID ku ya, student cardku depan belakang, karena memang di Taiwan ini depan belakang itu sangat berarti ya. Jadi kalau misalnya kayak student ID itu, walaupun kita juga bawa aslinya, tapi aku buat in case aja kalau misalnya mereka minta ada bawa ini enggak bla 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 gitu ya. Jadi aku bawa, ini aku print, aku cetak, aku scan dan aku cetak. Nah, terus apa lagi? Jadi setelah student ID ku aku print, terus aku juga print ARC ya. ARC ini bukti kalau kita emang tinggal di Taiwan, dan ini bukti kalau emang kita jadi seorang pelajar di salah satu kampus di Taiwan. Jadi kayak mereka mikir, oh bener nih anak ini tuh belajar di sini dan ke US tuh emang untuk jalan-jalan, nggak untuk menetap lama di situ gitu ya, untuk menetap lama di situ ya. Dan apalagi sih aku bawa, aku sampai bawa ijazah S1 ku, transkrip nilai S1 ku, ijazah S2 ku, transkrip S2 ku ya. Jadi sampai kayak segitunya aku menyiapkan ini gitu ya. Kemudian IELTS ya, IELTS ku juga aku bawa. Bahkan sertifikat cum laude juga aku bawa ya, cum laude. Dan setelah itu aku bawa fotokopian paspor juga ya. Jadi teman-teman bisa di fotokopi pasportnya ya. Nih ya, pasportnya di fotokopi. Kemudian apalagi, bentar ya teman-teman, karena banyak banget yang aku siapin, super banyak. Terus oke, satu lagi CV. Aku sampai bawa CV berlembar-lembar gitu ya, biodata lah ibaratnya, kayak oleh benar anak ini tuh bukan mau tinggal di sana dan ilegal segala macam gitu, karena emang kita nyiapin barang-barang ini semua gitu. Ini terus oke. Dan ini yang paling penting ya teman-teman, ini apa, rekening koran selama 3 bulan terakhir ya, 3 bulan terakhir. Dan karena kan aku dari Indonesia, paspornya Indonesia, maka dan aku juga stay di Taiwan gitu, jadi aku ngampirin dua bank rekening koran, 2 bank yang aku punya. Jadi rekening koran yang satu Indonesia, satu yang Taiwan. Ini tuh sifatnya nggak wajib ya teman-teman, tapi balik lagi, kalau kalian mau well prepare ya mungkin bisa ngelakuin hal yang sama kayak aku. Tapi kalau misalnya emang teman-teman kayak kayaknya nggak perlu deh gitu ya, it's okay, itu pilihan dari teman-teman semua ya. Jadi kalau aku sih, aku pribadi, dan aku coba ngasih sharing ke teman-teman kalau apa yang aku lakuin kemarin gitu ya. Jadi rekening koran yang aku punya ya 3 bulan terakhir itu aku cetak, dan kebetulan kan emang Mandiri itu bisa kita cetak melalui ini ya, aplikasi yang kita punya gitu. Jadi nggak repot lah gitu, udah tinggal gitu. Ini dari Mandiri 3 bulan. Nah terus yang dari Bank of Taiwan-nya aku pakai post office ya. Jadi kalau misalnya emang post office itu lebih ke bukan rekening koran, karena ada sih rekening koran, tapi aku bawanya buku tabungan, dan aku lagi nggak bawa hari ini karena emang buku tabungan nggak perlu dibawa gitu ya. Jadi aku juga fotokopi buku tabunganku, dan aku juga minta sama post banknya. Jadi post bank Taiwan itu aku minta reference letter, jadi kayak bank reference-nya dari si bank kalau menyatakan kita punya uang berapa. Dan saat itu uangku di Indonesia juga ada gitu ya, yang maksudnya di Bank Indonesia, ibaratnya saldo endapan gitu ya, saldo endapan punya juga gitu, sekitar 20-an juta ya, 20-an juta. Dan kalau yang di post office ya, post bank, aku punya sekitar 5.260 US dollar ya, USD. Atau kalau di kalau dijadiin dolar Taiwan itu sekitar 168.400 something gitu ya. Jadi sekitar 80 jutaan gitu. Ini yang aku bawa bank reference-nya. Jadi aku punya 2 reference letter dari Bank Indonesia dan Bank Taiwan gitu. Oke, terus apa lagi ya gitu. Nah, apalagi? Nah, terus aku sampai nyiapin itinerary, guys, teman-teman ya. Aku punya itinerary selama kan aku di situ di DS 160, aku bikinnya 8 hari. Jadi benar-benar dari hari pertama
aku pakai pesawat apa. Walaupun pada saat itu aku belum belum booking apapun gitu, belum booking si pesawat ini gitu, posisinya belum booking. Tapi plan ada gitu ya. Plannya ya aku pengen ambil yang dari ya biasa kita pasti akan cari yang lebih affordable ya. Dan aku pilih yang pakai Asiana Airlines, dan saat itu murah, harganya nggak terlalu mahal. Dan ini cuma itinerary sementara, itinerary untuk visa doang gitu ya. Nanti aku akan bikin lagi video yang itinerary begitu ketika hari H gitu ya. Nah ini tuh itinerary pas kita apply visa doang. Jadi ini itinerary bener-bener sesuai dengan apa yang kalian bikin di DS160. Jadi kalau di DS160 kalian bikin 8 hari, 7 hari, seminggu, 2 minggu gitu, kalian sesuai lah bikinnya. Jadi karena aku cuma 8 hari, jadi aku ada berapa lembar ya, 8 hari aja ada berapa lembar. Karena aku tuh bikinnya yang bener-bener detail banget gitu. Sampai aku sama temanku bikin itinerary ini sampai buka Google gitu ya, sampai kita kira jam berapa segala macam gitu ya. Misalnya kayak kita ambil yang ini dari Taipei to Seoul, habis itu tanggal 7 Desember 2023, karena saat itu kita apply visanya itu seingatku di bulan Oktober kayaknya, lupa. Nah jam berapa ini ada transit, arrival, kemudian terus sampai kita bikin gini ya, find unlimited 7 days metro card deket sama airport yang ada di situ ya. Bahkan kita lunch mau di mana, kemudian jam berapa, terus kita naik apa, karena kita waktu itu kita ke New York kan, jadi kita ke John F. Kennedy Airport gitu. Nah terus habis itu udah, nah posisinya juga kita bikin itinerary ini juga kita udah punya booking hotel nih. Jadi kita punya booking hotel 2 untuk 8 hari, itu kita punya 2 booking hotel. Dan saat itu dan kebetulan aku lupa yang mana, kayaknya yang ini deh. Yang ini tuh kita sempat udah bayar, apa yang ini gitu, sempat udah bayar, tapi itu refundable ya. Jadi kalau misalnya kita cancel, ya udah kita akan dibalikin 100% gitu. Tapi kalau yang satu ini, ya aku nggak tahu yang mana gitu, lupa ya. Pokoknya antara satu ini tuh ada yang kita udah bayar gitu, yang udah bayar. Dan tapi kita pilih yang refundable. Jadi kalau misalnya kita ganti setelah kita selesai visa, udah kita bisa cancel, atau kalau kamu lanjutin it's okay gitu ya. Nah dua-dua ini udah kita siapin dulu, karena di DS160 kalian juga diminta ngisi hotel mana gitu, di daerah mana. Dan saat itu yang di DS160 aku pilihnya yang Midtown, karena ini ada di New York, ya nggak jauh-jauh dari pusat inilah ya, pusat apa sih namanya, pusat situlah, di pusat kota gitu ya. Dan ini kita pilih 1 hari ya, dan pokoknya intinya tuh bener-bener harus sama. Ini tuh nama hotel ini ya udah harus sama dengan yang ada di DS160, karena di DS160 kita ditanya tuh, kalian udah booking hotel belum segala macam, tinggal di mana nanti bla bla bla, kita masukin nih alamat hotelnya, nama hotelnya segala macam, itu visa ya. Dan sisanya kita pindah ke hotel ini ya. Nanti alasannya kalian bisa bikin kenapa dari hotel ini ke sini. Nah mungkin kita mau mendekat kemana gitu, sesuai dengan itinerary yang kalian bikin. Nah pada saat itu kayaknya ini deh yang kita udah beli, harganya 2.782.000 selama 1 malam. Dan yang ini yang hari berikutnya ya, itu harga hotelnya sekitar 18 juta untuk 5 hari 5 malam gitu, untuk 2 orang. Nah inilah berkas-berkas yang aku udah siapin gitu ya, sebelum kita selama waktu mau interview gitu ya, pengen gue disiapin mau interview gitu. Nah oke. Udah ya, ini udah. Nah setelah itu lagi nggak, oke, kayaknya cukup itu aja. Nah setelah itu kan aku interview ya, udah dapat tuh di hari H, kita dicek segala macam, itu video cerita videonya udah aku cerita di video sebelumnya. Nah satu kita dapat nih, kita setelah dapat interview segala macam, ditanya-tanya, pertanyaan juga udah aku jawab di video sebelumnya, yang kalian bisa cari sendiri di video sebelumnya. Nah itu kan aku sempat bilang ya, setelah interview mereka tuh kita nunggu tuh sambil berdiri udah. Nah aku dapat tulisan ini nih, your visa has been preliminary approved. You have completed all necessary
steps at AIT. AIT itu American Institute in Taiwan. American in Taiwan, sorry, nggak pakai institute. Kemudian to check the delivery status of your passport and visa, please visit bla bla. Nah, ini tadi tuh ya. Karena ini tadi kan kalian udah isi ya yang di appointment letter tadi. Nah, itu tuh harus sama tuh. Jadi situ kalian akan ambil si visa kalian, paspor kalian akan di situ tuh diambilnya. Gitu. Nah, udah. Jadi kalau kalian dapat kayak gini, artinya ya buat teman-teman, aku doain yang udah mau, yang mau atau yang akan mau nge-apply visa juga bisa. Kalau dapat yang kayak gini, itu aku bisa bilang 95%-nya visa kalian di approve gitu. Dan aku dapat alhamdulillah 5 tahun ya teman-teman. Jadi kalau kalian, yang penting adalah kalian nyiapin semuanya, segala sesuatunya sangat-sangat detail gitu ya. Bahkan mungkin kayak kayak aku tadi kan nyiapin ijazah S1, S2, transkrip, bahkan sertifikat cum laude juga aku, IELTS juga aku masukin gitu, aku bawa gitu ya. Nggak diminta, tapi at least kalian nyiapin semuanya. Jadi itulah yang aku lakuin biar visanya approve gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian dapat ini, oke, aku nyatakan, nggak aku nyatakan sih, berdasarkan pengalamanku, kalau kalian dapat ini, kalian dikasih ini sama si petugasnya, ya, kalian bisa baca. Kalau kalian dapat ini sama petugasnya, artinya 95% kalian, visa kalian approve gitu. Jadi kalian tinggal track aja nih. Biasanya sih waktu itu aku seingatku tuh 2 minggu setelah ini, setelah kita jadwal interview. Dan kita bisa track sih, bahkan kadang 2 minggu sebelum udah ada juga yang udah selesai. Jadi kalian bisa track, oh paspor kita udah dikirim kah dari Taipei ke Taichung, udah nyampe kah belum di tempat alamat yang kita isi tadi di appointment confirmation gitu. Oke teman-teman, nanti mungkin next aku akan ceritain lagi setelah kan ini kan baru interview visa ya, nanti ada lagi interview yang di pas begitu kita masuk ke US, karena waktu itu alhamdulillah visa aku di approve dan udah berangkat ke sana, dan berapa harga tiketku yang aku dapat, hotelnya gimana, nanti aku akan share juga ke teman-teman. Dan ada beberapa juga video yang udah aku bikin juga untuk room tour hotel aku selama di sana, nanti teman-teman juga bisa cek, tapi untuk detailnya nanti aku akan bikin video lagi. Oke teman-teman, oke, paling itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman ya. Aku doain siapapun yang sedang berikhtiar untuk dapat visa atau nge-apply visa bisa di approve. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga dapat visa ini. Oh, belum, satu lagi. Jadi kemarin sempat juga ada yang tanya, "Kak, itu kan kakak karena student ya. Kalau misalnya aku pekerja gimana?" Nah, aku sih kalau aku bilang ya, mau kalian pekerja atau student, ya kalau emang kalian kerja ya kalian bisa lampirin surat kerja, terus surat keterangan kerja kalian gimana ya, selama kalian nyiapin kayak aku tadi, nyiapinlah sedetail mungkin. Cuma bedanya kan kalian nggak punya, teman-teman nggak punya student ID kayak aku. Nah kalau kalian nggak punya, berarti kan student ID-nya bisa kalian gantikan dengan surat keterangan kerja gitu ya, atau misalnya kartu ID card dari kantor kalian yang ada di Taiwan. Kalian benar-benar kesana untuk pure untuk holiday gitu, vacation gitu, bukan untuk menetap di sana. Oke. Jadi itu dulu yang bisa aku share teman-teman. Terima kasih banget sudah menonton videoku ya. Semoga kalian gak bosan-bosan sama informasi ini, dan kalau memang nanti masih ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tadi nggak buka sama assalamualaikum, malah aku tutup dengan assalamualaikum aja. Thank you.